Oke, balik lagi bersama saya Rapcio Tarigan dan kali ini ada Kak Pendeta Wiwit Kristiani. Wow, gimana Kak kabar Kak? Kabarnya sehat, puji Tuhan, baik. Oke, Kak ini pandemi sudah 1 tahun nih Kak. Kebayang nggak sih 1 tahun nih? Nyangka nggak sih Kak? Ya, semuanya di luar dugaan ya. Jadi kita nggak menyangka bahwa kedatangan tamu yang bertahan lama dan betah gitu ya. Iya. Lalu berpengaruh nggak Kak tentang pelayanan di era pandemi kayak gini? Iya, pasti berpengaruh lah, Dek. Kan kurang lebih kalau nggak salah tanggal 22 Maret ya waktu itu 2020 kita menerima surat edaran dari kementerian yang tertulis tanggal 16 Maret kalau nggak salah. Terus ditambah ada anjuran dari Presiden untuk supaya kerja, ibadah, belajar harus dari rumah. Otomatis kita juga gereja gimana supaya pelayanan tetap berjalan untuk pertumbuhan iman anggota jemaat, kita harus berpikir mau nggak mau gitu ya, harus belajar kenal yang namanya live streaming, ibadah jarak jauh, gimana supaya tetap terlaksana dengan tanpa mengabaikan anjuran dari pemerintah gitu. Kita dipaksa kreatif. Iya. Ini menarik sih Kak. Apa ketika itu menjadi kendala awal-awal COVID dalam pelayanan khususnya di gereja Kakak nih? Tantangannya di awal-awal pandemi itu apa sih? Iya, tantangannya waktu itu sempat kami berpikir gimana caranya supaya live streaming ya, ibadah-ibadah secara virtual itu berjalan dengan baik ya. Ada yang sempat meminjam peralatan dari kantornya untuk gimana supaya pakai kamera bisa maksimal begitu. Lalu ada yang sempat beli kabel panjang untuk lalu kemudian namanya apa ya, klip apa gitu. Itu jadi ada banyak anggota jemaat yang berupaya dan mendukung bagaimana supaya peribadahan tetap berjalan baik begitu. Lalu kemudian kita juga semua masih gaptek ya, masih belajar meskipun handphone gitu selalu di tangan ya. Sudah kita gunakan juga untuk bermedia sosial, berelasi dengan yang lain. Tapi kalau buat ibadah kan belum pernah gitu. Jadi memang dipaksa untuk berpikir bagaimana nih ya. Jadi pakai alat satu nggak maksimal, ganti alat lain gitu. Akhirnya sampai sekarang kami pakai handphone. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya kembali ke handphone untuk merekam peribadahan. Jadi kami sekarang sudah melaksanakan onsite dan sekaligus virtual. Gitu. Wow, berarti itu menambah ini dong, menambah beban kerja lagi dong Kak. Menambah beban itu menjadi bebankah dalam pelayanan Kakak sebagai pendeta? Kalau dibilang beban ya enggak juga sih gitu ya, karena itu sesuatu pelajaran yang baru buat kita, terutama saya sebagai pendeta yang sangat baru untuk mengadakan ibadah-ibadah secara streaming begitu. Jadi kalau dinikmati ya kan nggak mengalami seorang diri gitu loh. Istilahnya semua orang bahkan di dunia ini hampir mengalami hal yang sama. Jadi asal kita mau belajar aja gitu, dinikmati ya, puji Tuhan sampai setahun bisa dilewati dengan sukacita.
Oke. Wow. Kak, tapi kalau yang onsite, yang tatap muka sekarang berarti gereja kakak udah new normal lah ya istilahnya. Masih dalam prokes ya, maksudnya warga jemaat masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Seperti harus memakai masker. Jadi setiap penatua diaken yang menerima tamu tugasnya harus mengarahkan untuk keluarganya cuci tangan, lalu tetap harus pakai masker. Duduk pun kita sudah atur ya, di bangku itu ada tanda-tanda silang yang harus dipatuhi. Seperti itu. Jadi memang harus masih ketat. Oke. Tapi bagaimana dengan ini Kak, apa lansia atau PKLU seperti itu yang mereka tidak bisa beribadah? Bagaimana cara melayani mereka nih? Karena kan orang tua juga butuh asupan iman, asupan rohani seperti itu. Sementara mereka kan adalah kaum yang tidak bisa datang seperti itu karena usia lanjut seperti itu. Iya, untuk mereka PKLU kalau GPID ya atau para lansia memang kita belum perbolehkan untuk hadir bertatap muka di ibadah, tapi kita juga memfasilitasi dengan ibadah di rumah ya, ibadah di rumah dengan FB, live streaming, begitu. Iya. Kemudian perkunjungan juga tetap dilaksanakan, misalnya perjamuan kudus di rumah buat lansia, juga buat mereka yang sakit, itu tetap dilaksanakan. Kita tetap prokes. Oke. Wow. Karena itu tantangan kaum lansia yang mereka rindu beribadah, rindu bertemu Tuhan. Suaranya agak keras deh karena hujan di sini. Oke. Nampaknya Kak, kaum lansia ini adalah kaum yang memang membutuhkan asupan rohani sekali seperti itu. Karena kan dalam kondisi seperti ini pergumulannya kan semakin berat seperti itu. Nah, biasanya kalau melakukan perkunjungan perkunjungan kepada jemaat tuh, kepada jemaat yang lansia gimana Kak? Dengan menaati protokol kesehatan, contohnya seperti apa? Karena kan mungkin bisa jadi kalau lain untuk di tempat kami ya, MUPAL, Musyawarah Pelayanan Sumatera Utara Aceh, DPID, menyiasati dengan adanya ibadah secara live streaming, jadi semua pelkat atau pelayanan kategorial itu tetap bisa berjalan. Bagi gereja-gereja terutama yang belum bisa onsite sama sekali, ibadah secara tatap muka, mereka difasilitasi itu dan jadwal disusun secara bersama, secara DP MUPAL yang membuat. Jadi misalnya untuk PKLU, mereka ibadahnya setiap hari Selasa jam 10 pagi. Nah itu gantian pendeta-pendeta yang melayani seperti itu. Jadi ya harus ada anaknya atau cucunya yang membantu oma opa atau opung-opung untuk bisa selalu aktif mengikuti peribadahan. Karena memang situasinya mengharuskan demikian. Oke. Lalu bagaimana dengan kunjungan orang sakit, Kak? Lansia dia sakit, apakah itu juga dikunjungi atau karena dia lansia kita tidak boleh mengunjungi? Boleh agak keras karena hujan. Oke. Oh, di sana lagi hujan, Kak? Oke. Kak, lalu kemudian gini masalahnya. Kalau lansia sakit, misalnya ada lansia yang sakit, apakah itu tetap dikunjungi juga atau bagaimana? Karena kan lansia kan adalah orang tua, takutnya kita menyebarkan virus. Apakah tetap dikunjungi atau tidak seperti itu, Kak? Iya, dalam perkunjungan misalnya perjamuan kudus ya untuk lansia dan yang sakit, memang kami tetap kunjungi karena memang Sibolga termasuk masih zona hijau sebelumnya, sempat kuning ya, jadi masih tergolong aman untuk bersilaturahmi, bertatap muka secara langsung, asalkan kita tidak berkerumun dan tetap memakai masker dan
menjaga jarak tentunya dengan anggota jemaat yang kita kunjungi seperti itu. Oke, wow ini menarik sih Kak. Lalu Kak, bagaimana dengan ini anak-anak nih? Anak-anak kan juga butuh asupan rohani nih. Mereka hanya mendengarkan dari link aja kah, dari virtual streaming kah, atau ada bimbingan khusus juga buat anak-anak Kak di era pandemi kayak gini? Ya, untuk anak-anak dari mulai bulan Agustus ya, kami di Mopal Sumut Aceh istilahnya sudah membolehkan tergantung situasi dan kondisi dari jemaat lokal masing-masing. Okay. Jadi kalau memungkinkan untuk adanya ibadah tatap muka buat mereka, ya dipersilahkan. Tapi buat GPIB Siloam Sibolga secara pribadi memang sudah melaksanakan ibadah tatap muka untuk semua pelkat kecuali PKLU. Oke. Jadi tentunya dengan protokol kesehatan yang tetap harus dipatuhi secara ketat. Oke, wow ini menarik sih Kak. Kak, lalu bagaimana kalau Kakak sedang berkhotbah di mimbar? Apakah wajib menggunakan masker ketika berkhotbah Kak? Oh ya, kalau saat khotbah pelayan firman ataupun liturgos harus tetap memakai masker, meskipun ya agak sulit juga ngomong kalau dalam keadaan bermasker ya, tapi memang harus gitu. Karena yang pertama kan kita memberi contoh, dan yang kedua memang harus demikian gitu loh, untuk supaya meminimalis penyebaran virus COVID ini. Oke, wow. Berarti aku bisa bayangkan bahwa sebetulnya tuh nyesek nggak sih Kak dalam ketika ngomong bermenit-menit gitu, bahkan bisa setengah jam kalau khotbah gitu pakai masker terus, tantangannya makin pastilah gitu ya. Pertama-tama saya itu selalu pengen cabut maskernya kalau lagi nyanyi atau pas khotbah. Tapi lama-kelamaan emang terbiasa sih untuk tidak melepas masker. Oke. Wow, ini menarik sih Kak. Keren. Lalu Mopel Sumut Aceh sendiri programnya untuk menangani COVID ini apa Kak? Mungkin ada program seminar kah atau penyuluhan atau bagaimana seperti itu? Ya, yang pertama memang kalau berkaitan dengan peribadahan, Mopal Sumut Aceh, BP Mopalnya sudah membuat jadwal secara bergantian dilayani oleh 14 ketua majelis jemaat dan pendeta-pendeta jemaat yang melayani di pos-pos pelayanan itu secara bergantian. Kami melayani secara virtual. Lalu kemudian BP Mopal Sumut Aceh juga menggalakkan diakonia karitatif ya, diakonia di mana melalui FD Mopal juga itu membantu mereka yang kreatif membuat makanan atau apa saja yang bisa dijual. Kemudian terutama bagi jemaat-jemaat yang besar di kota-kota Medan, mereka akan memesan dan membelinya seperti itu. Sehingga ekonomi gereja atau warga gereja ya bisa terbantu. Ya. Kalau hasil panen apapun bisa dipasarkan lewat media FB Mopal Aceh. Wow. Ya. Kemudian ada himbauan juga yang diberikan oleh Ketua Mopal Sumut Aceh untuk mengumpulkan sembako. Itu berapa kali dilaksanakan oleh gereja-gereja yang ada di Mopal Sumut Aceh.
Sehingga dengan sembako yang ada, kita bisa memberikan kepada warga jemaat yang berdampak secara ekonomi mereka seperti itu. Oke, wow, ini menarik. Pembinaan juga sering dilaksanakan, misalnya tentang bagaimana pastoral di era pandemi saat ini ya, pendampingan kepada warga jemaat. Oke, wow, ini menarik Kak. Kak, ada nggak sih dalam pandemi kayak gini Mupel Semut Aceh menerima mahasiswa praktik lagi gitu? Kayak zaman angkatanku seperti itu. Iya, harapannya sih tetap bisa ya, harusnya tetap bisa gitu loh. Karena seperti pelayanan di gereja itu harus tetap berjalan bagaimanapun begitu kan, untuk meningkatkan iman warga jemaat. Apalagi di musim pandemi ini kan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, rentan perceraian itu menurut penelitian meningkat gitu loh. Jadi seperti itu juga harusnya bahwa bukan hanya mahasiswa praktek tetapi juga vikaris ya, penerimaan vikaris itu mestinya harus tetap berlangsung meskipun secara berbeda gitu dari yang dulu-dulu, karena gereja tetap memerlukan pelayan Tuhan. Oke, wow. Kak, tapi kan GPIB masih belum buka nih untuk pendaftaran vikariat. Berarti kan artinya diundur setahun lagi seperti itu. Artinya kan ada pendeta yang nanti emeritus lalu kemudian nggak tercover nih seperti itu. Benar. Iya, justru itu harusnya ya kita doakan saja supaya tidak lama lagi GPIB menerima kembali vikaris yang baru. Wow, menarik. Ya. Kak, mungkin kakak bisa memberikan penilaian sama mahasiswa praktik di angkatanku kemarin, Kak. Anak-anaknya gimana nih, Kak? Kan pasti ya, meeting tuh hasil evaluasi evaluasi anak-anak praktik magang seperti itu kan di gereja gitu kan. Waktu angkatanku kemarin. Mungkin bisa dibagikan sedikit kesan dan kesannya atau kesal dan marahnya seperti itu. Ya, setiap namanya anak muda ya, memang harus harus belajar, harus banyak belajar. Intinya ya kreatif sih. Lalu harus siap aja terjun ke nantinya ke daerah-daerah gitu kan. Jangan jadi anak-anak mami yang manja, harus siap untuk masuk ke ladang pelayanan yang mungkin harus dimulai dari daerah-daerah dulu ya. Betul. Tapi sebetulnya di daerah juga enak sih Kak. Kan kemarin aku di Parsingguran. Meskipun kan ada juga daerah yang beli Indomie itu harganya sampai 5.000 ke atas gitu. Enak. Kemarin kan Parsingguran kan sama pendeta Agus Indro Sasmito kan. Enak tuh di desa kok. Ya memang karena aku nggak bisa masak, jadi kesulitannya mungkin meracik makanan agak susah seperti itu. Tapi so far di desa tuh kan karena ladangnya ada, jadi kadang-kadang jemaat tinggal kasih hasil panen sama pendeta ataupun sama aku juga. Jadi ya ibaratnya kebutuhannya terpenuhi lah seperti itu. Iya, karena memang ada juga sih yang enak, ada juga medannya yang lumayan ekstrim. Dengar teman-teman dulu waktu di Kalimantan untuk ambil gaji aja harus tunda sampai 3 bulan gaji supaya yang 1 bulan gaji itu bisa untuk bayar pesawat yang harus dia tumpangi untuk ke kota. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Oke, wow. Sampai tapi sekarang udah nggak ada kali Kak yang kayak gitu karena kan udah pembangunan di mana-mana kali Kak. Di Kalimantan deh, siapa tahu masih ada. Dulu masih ada sih. Okay.
Iya. Karena kan itu mungkin pengalaman pendeta yang 20 tahun yang lalu mungkin Kak. Kalau sekarang kan rasanya udah nggak perlu takut lagi. Iya, semoga. Kayak kemarin di Parsingguran ya, Parsingguran walaupun nggak terlalu parah tapi ya tetap aja pelosok kan gitu, susah masih akses ke sananya seperti itu. Kakak pernah ke Parsingguran kah? Pernah Melayani? dong, Pernah pas ya? itu. Wow. Iya. Enak kok, sudah termasuk enak itu. Jalannya juga udah bisa ditempuh dengan apa ya, istilahnya nggak ekstrim-ekstrim banget. Wow, oke. Ini menarik sih. Lalu kemudian Kak, seminar-seminar teologi kapan lagi nih diadain nih buat GPIB Sumut Aceh gitu kan? Mungkin aku yang virtual bisa nonton atau bisa dengerin kayak gitu. Ya, untuk belum lama sih ada pembinaan ini apa PHNJ, kemudian pembinaan pelayan-pelayan dan pengurus Pelkat, juga komisi-komisi, itu belum lama baru diselenggarakan. Kapan-kapan join dong Kak, kalau ada seminar-seminar di Sumut Aceh seperti itu. Boleh. Kemarin Pak Pendeta Lonto sendiri mengadakan untuk GPIB Immanuel ya intern, tapi juga di-share buat kami yang mau ikut boleh gabung. Jadi bahkan sampai peserta dari Kalimantan, dari mana-mana tuh banyak yang ikut karena memang sudah tidak terbatas ruang ya. Iya. Iya betul. Jadi lebih luas, lebih banyak yang ikut. Oke. Kak, mungkin harapannya buat pandemi yang tahun ini masih berjalan, ada nggak harapan? Karena ini menjadi challenge banget nih di dunia pelayanan seperti itu. Ya, harapannya sih semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali lagi ibadah normal ya, tatap muka. Karena memang ibadah virtual ini nggak bisa untuk menggantikan yang namanya ibadah tatap muka di ruangan gereja, karena dampak sosial ya tentu dirasakan jemaat yang tadinya bisa say hello, baku polo, baku cium, jadi nggak bisa. Jadi memang ada banyak juga jemaat yang mengeluh ketika sempat dibuat ibadah secara daring. Katanya nggak ada kusuk-kusuknya, gitu ya, nggak ada ini ibadah nih gimana kok kayak gini gitu. Ini bukan ibadah, ini nonton katanya gitu. Jadi meskipun tata ibadah juga udah disebarkan, udah dikasih, tinggal panduannya secara live streaming kita berikan gitu ya. Jadi memang jadi memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang kita dengar seperti itu, kasihan juga. Tapi kemudian kita jadi tertantang untuk menjelaskan bahwa dari sejak perjanjian lama maupun perjanjian baru kan memang sudah ada yang namanya ibadah baik secara komunal maupun secara personal. Jadi misalnya dalam perjalanan Bapak Abraham bersama keluarga dan sukunya, ya, dia membuat mesbah peribadahan seperti di sebelah timur Betel, lalu di Mamre dan seterusnya itu. Kalau misalnya perjanjian baru kan kayak jemaat perdana ya, mereka ibadah di rumah seperti itu, disertai dengan perjamuan kasih. Jadi memang tantangannya selain kita kreatif untuk membuat peribadahan gimana supaya tetap mereka bisa menikmati firman Tuhan dan relasi dengan Tuhan, kita juga diperhadapkan untuk bisa menjawab dan membuat jemaat yang mengikuti ibadah secara daring itu pada akhirnya tetap bisa menikmati. Bahwa ada dasar teologinya gitu ya, dari zaman PL maupun PG sudah ada. Wow, ini menarik. Lalu Kak, dengan pandemi kayak gini pelayanan kan otomatis harus online juga.
keuangan gereja berpengaruh nggak, Kak? Mungkin bisa share sedikit. Pasti. Iya, pasti. Karena pertama-tama tuh bingung juga ya. Gimana ini caranya? Kadang pas persembahan mungkin hanya beberapa orang saja gitu loh yang setor ya ke kantor gereja. Jadi berkepikiran juga, aduh gimana ini Tuhan. Tapi dalam hati kecil mikir juga bahwa oh ini pekerjaan Tuhan kok. Gitu. Jadi Tuhan yang punya ladang, Tuhan yang ngirim kita pelayan atau untuk biaya operasional yang lainnya gereja, pasti Tuhan siapkan gitu. Meskipun Tuhan izinkan pandemi ini terjadi dan sangat berdampak, apalagi jemaat yang termasuk jemaat kecil lah ya, kalau 76 kakak gitu ya, dibandingkan dengan jemaat-jemaat besar yang ada di kota-kota besar gitu. Karena memang rekan-rekan pendeta yang lain yang ada di jemaat yang besar juga lumayan mengeluh sama gitu. Ternyata bukan cuma gereja kecil kayak kami. Puji Tuhan. Jadi kami punya komisi daya dan dana. Itu sebelum pandemi berlangsung, mereka punya inisiatif untuk bagaimana supaya meningkatkan perekonomian gereja. Mereka beli celengan bambu dari Bandung. Dan itu diberikan kepada setiap keluarga. Jadi itulah yang memang pada bulan Desember kemarin akhirnya dikumpulkan gitu ya, dan puji Tuhan yang nggak disangka-sangka gitu ya, yang harusnya kita mengalami minus begitu, tapi puji Tuhan malah ada lebih gitu loh. Itu cara Tuhan tuh luar biasa. Iya. Karena kan pandemi kayak gini harus upload ke YouTube misalnya atau streaming, kan itu butuh kuota yang lebih ekstra juga sebetulnya, Kak. Dan itu kan akhirnya menambah pengeluaran gereja seperti itu. Ya, kalau soal itu memang puji Tuhan lah, dari gereja sendiri nggak ada pengeluaran untuk itu, dan sukarela kami ya pendeta untuk pakai uang pulsa sendiri. Oke. Uang pulsa sendiri juga nampaknya agak berat juga tuh, Kak, kalau aku juga harus suruh bayarin kalau seandainya aku jadi pendeta. Lumayan benar. Apalagi ada webinar gitu ya yang pakai Zoom selalu. Nah, itu ya mau nggak mau memang harus berkorban soal itu. Pulsa. Oke. Nanti kemudian ke depan sih harus diprogramkan memang. Betul. Oke. Kak, thank you banget udah ngobrol selama 25 menit lebih, dan ini menjadi refleksi bersama bahwa gereja ternyata harus tetap berjalan walaupun di tengah badai seperti ini. Pelayanan harus tetap berjalan walaupun pandemi lagi menyerang seperti itu, dan tetap berserah kepada Tuhan pastinya, bukan hanya pendeta ataupun di gereja, unit pendidikan, unit pekerjaan lain misalnya kayak saya guru juga benar-benar tantangannya luar biasa, struggle-nya luar biasa seperti itu, sehingga bukan hanya benar yang tadi kakak bilang, bukan hanya kakak doang yang merasakan, tapi semua seluruh di dunia merasakan pandemi kayak gini. Iya. Oke. Sama-sama deh, terima kasih juga udah boleh sharing, berbagi. Oke. Kak, ini aku stop share ya, Kak. Aku stop recording.